Halo teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Kali ini kita membahas tentang aplikasi Core Mining. Halo teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel ini. Nah, kali ini kita bahas kembali tentang dari Core Mining. Nah, di sini kita akan bahas tentang apakah Core Mining ini scam atau tidak atau bagaimana. Nah, di sini hanya tinggal menunggu beberapa jam lagi di tanggal 26 ini, teman. Nah, sekarang tanggal 26 belum ada beritanya sama sekali dari pihak Cordao resmi. Nah, ini banyak sekali yang komen-komen negatif, teman ya. Mungkin ini negatif atau tidak, teman ya. Ini penafsiran saja apakah ini benar dan tidak. Karena di sini banyak sekali food yang bertebaran di jam-jam atau tanggal-tanggal sekarang. Tanggal penentuan di mana untuk berita seharusnya sudah melakukan airdrop nyata, belum juga, dan misalnya seperti itu. Apakah kita harus menunggu? Apakah ada selisih waktu di antara jam kita di sini dengan jam aslinya? Nah, nanti saya akan jelaskan, teman ya, menanggapi juga bagian komenan dari teman-teman. Nah, di sini untuk saya jelaskan kembali untuk yang masih optimis, ya, sekali lagi yang masih optimis, silahkan jalankan dari free airdrop test ini karena masih hanya beberapa jam lagi kita akan menstop untuk project tesnya akan diberikan untuk airdrop nyata. Nah, seperti itu informasi sebelumnya. Dan bagi yang optimis, nah di sini saya sudah mengajarkan pula saya optimis dulu, teman ya, karena di sini untuk membuat kita semangat, kita harus optimis terlebih dahulu. Toh hasil akhirnya seperti apa, scam dan tidak, itu adalah urusan belakang. Yang penting semangat dulu, apalagi dilakukan gratisan, teman. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk mengklaim untuk airdrop kalian karena di sini masih hanya sebentar lagi, teman ya, hanya sebentar lagi di proyek ini tes Queen A. Jangan lupa juga untuk mengklaimnya pada bagian sini. Nah, sini saya juga sudah mengklaim sebanyak 7 kali 350.000 hash yang nantinya akan digunakan saat airdrop nyata ini muncul. Nah, itu namanya pesan saya. Oke, dan di sini langsung saja kita bahas apa saja yang beritanya dulu sebelum saya menginformasikan tentang tanggapan komenan teman-teman di YouTube ini ya. Nah, di sini untuk berita terbaru yang saya dapat bukan dari Cordao resminya. Di sini kita ada menambah nama Core Fan 1 ya, ini Core juga, ikutnya lumayan. Dan di sini 11 jam yang lalu juga sempat mengadakan polling di sini, teman. Kita coba cek seperti ini pollingnya. Oke, kita coba cek seperti ini, teman. Beberapa jam lagi, tanggal 26 Desember 2022, beberapa jam lagi, mari kita tunggu dan lihat apa yang menanti kita. Nah, itu yang informasinya di hashtag lah Core, Cordao, Core Blockchain, Core Mainnet, BTC, ETH, Web3. Apakah ini tanda-tanda? Nah, ini seperti ini tanda-tanda. Dan banyak yang mengatakan, apakah kamu siap? Are you ready? Nah, di sini jawabannya yes, banyakan. Hanya 3% yang normal. Jadi kebanyakan yang optimisnya yang memberikan polling di sini. Nah, untuk resminya Cordao belum ada berita sama sekali. Nah, di sini belum ada informasi resmi dari Cordao yang juga sekarang memiliki pengikut yang lumayan banyak, 1,4 juta, yang memang banyak perkembangannya signifikan sekali. Yang sebelumnya 1 jutaan, ini Cordao Org. Nah, ini adalah official resmi dari Core Mining. Nah, di sini melakukan tweet di 5 hari yang lalu terakhir ya. Apakah ini surprise bagi kita? Nah, surprise untuk beritanya biasanya kalau lama seperti ini dia men-tweet biasanya 3-4 kali ya, entah retweet atau entah tweet seperti itu. Nah, itu beritanya, hanya kita menunggu saja, dibilangnya hanya kita menunggu dan jalankan airdrop test. Hanya sebagian besar seperti itu yang saya dapat informasinya. Di Discord pun seperti ini. Oke, di sini saya sudah buka Discord-nya yang juga merupakan official resminya dari sosial medianya Core Mining. Nah, di sini tidak ada yang namanya announcement. Nah, kita diminta nanti untuk melihat announcement terbaru. Notifnya juga belum ada di sini, man. Biasanya di sini ada notif di announcement ataukah ada di Twitter feeds. Nah, itu biasanya kita lihat di announcement-nya, kita lihat apakah ada tanggal-tanggal baru, tanggal-tanggal sekarang atau bagaimana. Nah, di sini tanggal terakhir di tanggal 19. Tanggal 19 adalah merupakan sekarang tanggal 26, sekitar 7 hari yang lalu. Nah, di sini belum juga ada announcement terbaru. Announcement-nya terbaru itu adalah kita hanya diminta untuk mengupgrade dari Satoshi aplikasi.
Itu adalah announcement terbarunya. Untuk di bagian ini tidak ada terbaru. Nah, di Indo Malaysia grup ini terus aktif ya, di sini terus aktif untuk beritanya. Nanti teman bisa lihat di sini. Di sini banyak sekali yang menunggu announcement dari Cordao. Intinya seperti itu, teman. Nanti bisa teman-teman lihat. Dan di sini untuk hashcard-nya ini masih aktif juga yang menukarkan hashcard-nya mereka di bagian ini mana hashcard sini. Hashcard. Nah, di sini ada di bagian miner, ada bagian hashcard. Di sini masih aktif teman yang menukarkan dari kecepatannya. Karena mungkin bagi yang optimis di sini masih menukarkan. Nah, ini baru saja teman, baru saja 12.44 sini 12.47, baru saja di sini ini masih ada yang mengetik, masih aktif untuk penukaran hashcard-nya. Jadi masih banyak yang optimis teman-teman, banyak yang optimis. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat langsung dah teman untuk komen teman-teman yang ada di YouTube. Ini apakah ini food atau memang tidak ya? Kita tunggu dulu. Nah, ini teman-teman saya coba menanggapi kemarin baru saja sekitar 4 jam yang lalu. Ada komen seperti ini, update terbaru Cordao ditunda, mainnetnya 5 tahun ke depan karena trouble system. Nah, seperti ini. Dan saya tanggapi seperti ini, teman. Nah, ada juga yang menginformasikan tadi malam ada di TV BBC News. Apakah ini asli atau tidak? Saya juga belum mengikuti berita terupdate-nya karena saya berpatokan pada sosial resminya dari Cordao. Oke, saya bilang saja thank info-nya, tapi nanti kita lihat untuk beritanya, teman ya. Kita lihat beritanya apakah seperti itu atau tidak. Nah, di sini juga ada seperti ini. Apakah sebelumnya pernah ada proyek seperti ini, sudah lolos audit, sudah testnet, ujungnya nggak jadi mainnet. Bismillah, tetap optimis, semoga apa yang disemogakan tersemogakan. Nah, di sini saya jawab, kita lihat dulu pengembangnya, komunitasnya, semoga saya jadi mainnet ya. Karena di sini apapun yang kita garap kita harus optimis, apalagi dengan gratisan ya. Ada juga yang deg-degan nunggu open mainnetnya, teman. Nah, di sini kita lihat lagi, Cloud tembus harganya lumayan, mau beli motor. Nah, ada yang bilang seperti itu, teman. Kita lihat lagi beritanya berikut. Oke, di sini juga ada yang mau beli core katanya, teman ya, mau beli core dan dibeli per core-nya 400.000. Nah, ada yang seperti itu. Banyak juga yang menawarkan. Nah, di sini saya buka-buka saja komenan teman-teman. Core belum dirilis. Nah, ini yang saya tetap lebih aware ya, butuh perhatian. Karena kenapa? Karena core di sini belum rilis. Jangan-jangan di core-nya atau yang testnetnya itu digunakan sebagai jual beli, yang itu sangat-sangat memancing dari adanya penipuan-penipuan. Jadi baiknya jangan jual beli untuk testnetnya, karena di sini belum dirilis untuk resminya. Karena testnet itu adalah tidak ada nilainya, nanti begitu dirilis testnet itu tidak ada nilainya dan akan hilang. Nah, itu pertimbangan saya, apakah hilang atau tidak nanti kita lihat buktinya seperti apa, teman. Karena namanya juga tes, tidak ada nilainya, teman. Nah, di sini juga dilarang ya, dilarang core itu. Apakah yang dilarang core itu adalah satu HP itu satu akun. Menurut saya seperti itu karena tidak diperbolehkan untuk banyak akun dalam satu HP, yang nantinya akan membuat akun kalian akan di-banned, teman. Nah, itu komenan saya di sini. Nah, di sini intinya banyak sekali yang menanyakan kapan mainnetnya. Nah, sini saya jawab seperti ini. Kapannya kira-kira? Karena di sini saya juga belum paham, teman ya, untuk kapan mainnetnya, karena yang tahu itu hanya Cordao resminya maupun dari developernya sendiri, Cordao manajemennya maupun developernya itu sendiri, teman. Hanya itu yang tahu, dan sini kita hanya sebatas mengira-ngira saja. Ataupun kalau segera mainnet itu adalah rezeki bagi kita jika kita itu adalah usaha atau rasanya dari pengembangnya itu sendiri. Seperti itu, teman ya. Oke, di sini juga akun saya lupa sandi kata saat tidak ada. Ini saya sudah tanggapi sebelumnya. Caranya untuk mendapatkan atau munculkan kata sandi aset, kita coba klik di bagian withdraw BTC untuk menjalankan prosesnya. Kembali lagi ke bagian pengaturan kata sandi aset, itu akan muncul lupa sandinya ya untuk men-setting ulang kata sandi aset. Nah, seperti itu.
Oke, di sini apalagi teman ya, untuk di sini alasan kenapa banyak yang tidak bisa masuk koleksi 3 juta akun akan ditangguhkan. Nah, maksudnya ditangguhkan di sini adalah karena banyak sekali yang melakukan tuyul, namanya tuyul menuyul atau istilahnya multi account dalam satu HP ya, yang banyak mengcloning atau banyak yang menggandakan aplikasi itu sendiri. Itu dilarang ya. Nah, di sini TCA, TCP, TCC apa nanti bisa menjadi koin kripto bos? Nah, di sini belum juga bisa saya tanggapi apakah nanti di-suppress menjadi koin kripto asli atau tidak. Nah, karena di sini kita hanya diminta untuk memberikan sumbangsi kita di dalam mainnet sebelum mainnet ini, yaitu memberikan tes atau adapt tes pada aplikasi sebelum dirilis untuk airdrop nyatanya di tanggal 26 ya. Nah, di sini perlu saya tegaskan kembali untuk tanggal 26 itu di hari di sini di negara kita, di Indonesia misalnya, itu berbeda selisih waktu teman dengan waktu UTC. Kalau menurut saya di sini waktunya itu beda. Kalau di WIB bedanya itu sekitar 7 jam. Kalau di WITA itu beda waktunya 8 jam. Kalau di WIT bedanya 9 jam. Nah, itu sempat saya cek kemarin apakah beda penafsiran dengan teman-teman atau tidak. Intinya di sini misalnya sudah jam 9, kita harus menunggu jam 9-nya lagi, tambah 9 misalnya. Kalau beda selisih 9 jam, kita tambahkan lagi 7 jam, ataukah 8 jam, ataukah 9 jam untuk mendapatkan hasil maksimal dari tanggal yang dimaksud. Karena perpatokannya itu adalah UTC ya. UTC United Time Center mungkin atau seperti apa. Intinya dia memakai UTC, bukan waktu kita. Nah, di sini ada yang bilang statusnya nggak dibuka, mungkin ini kurang update ya, update dari webnya, mungkin ya update dari Play Store-nya, karena kebanyakan update dari Play Store itu tidak bisa buka, teman. Oke teman, mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan teman-teman tentang core mining. Dan intinya di sini kita harus menunggu dulu, namanya bagi yang optimis, yang tidak silahkan hapus. Itu bagian dari teman-teman sendiri menganggap situ scam. Apakah teman-teman ngefood atau tidak, itu terserah kalian. Mungkin kalian juga tidak melakukan penambangan atau tidak. Di sini saya hanya menginformasikan, mengedukasi, sepenuhnya kembali kepada syarat ketentuan aplikasi dan kepada kalian sendiri tentang do your own research. Gunakan analisa kalian pribadi untuk membuat hidup kalian ke depannya seperti apa. Sekian saja, sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Bye bye.